Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu menavigasi pasang surut, panduan strategi untuk agribisnis pesisir dan lahan kering. Ekosistem pesisir memiliki karakteristik utama berupa ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alam. Hal ini mencakup faktor seperti perubahan iklim, kondisi laut, dan pola cuaca yang cenderung tidak menentu. Agribisnis pesisir juga menghadapi resiko yang meningkat seperti cuaca ekstrim, abrasi pantai, dan degradasi ekosistem. Di sisi lain, terdapat rantai nilai yang begitu panjang yang dimulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Proses yang panjang ini menyebabkan kompleksitas tinggi dalam sistem agribisnis. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap produksi. Pada tahap produksi, pelaku usaha menghadapi tekanan berupa tingginya biaya input, regulasi lingkungan yang ketat. Hal ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan keuntungan menjadi terbatas. Yang kedua yaitu tahap pengolahan. Di tahap ini, keterbatasan infrastruktur, hambatan kualitas, dan standar produk yang mengakibatkan produk dari lahan pesisir ini sulit untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Yang ketiga yaitu tahap distribusi. Pada tahap distribusi, tekanan yang paling banyak muncul yaitu pajak, ekspor, keterbatasan akses pasar, serta intervensi harga dari pemerintah. Hal ini menyebabkan margin keuntungan semakin tertekan di tingkat pelaku usaha. Selanjutnya yaitu ada model kebijakan 4 mesin. Yang pertama, mesin fiskal, yaitu intervensi keuangan langsung yang membentuk realitas operasional dasar, yang dimana untuk mesin fiskal ini yaitu kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh biaya dan operasional sebagai subsidi, bantuan, atau pajak. Ini paling terasa karena langsung mempengaruhi biaya produksinya. Dan selanjutnya ada mesin moneter, stabilisator makroekonomi yang menentukan aliran modal dan valuasi. Yang dimana mesin moneter ini yang berkaitan dengan suku bunga, inflasi, dan stabilitas nilai tukar. Ini lebih ke arah bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi akses modal dan kelayakan usaha. Selanjutnya ada mesin lingkungan. Mandat ekologi memberlakukan batasan operasional. Yang dimana mesin lingkungan yang membatasi aktivitas kini melalui regulasi ekologi, artinya tidak semua hal boleh dilakukan karena ada batasan keberlanjutan. Selanjutnya ada mesin perdagangan, yaitu kontrol perbatasan ekspor menentukan kecepatan pasar global, yang dimana mesin perdagangan yang menentukan seberapa luas pasar kita, terutama melalui ekspor, standar, kualitas, dan regulasi internasional. Selanjutnya ada matriks dampak kebijakan penilaian diagnostik, di mana untuk kebijakan fiskal yaitu seperti subsidi pupuk atau bantuan, mekanismenya itu adalah menurunkan biaya produksi, dampaknya langsung terasa biaya lebih murah dan daya saing naik, tapi biasanya efeknya hanya memiliki jangka pendek seperti pergeseran pasar saja. Dan untuk kebijakan moneternya itu seperti suku bunga ini tidak langsung terasa di produksi, tapi mempengaruhi akses modal dan dampaknya itu lebih ke stabilitas usaha dalam jangka menengah. Dan selanjutnya pada kebijakan lingkungan itu ini justru bersifat membatasi, misalnya perangkat alat tangkap. Dampaknya itu adalah pelaku usaha dipaksa menyesuaikan cara produksi, bahkan bisa menambah biaya. Tapi tujuan utamanya adalah keberlanjutan jangka panjang. Dan untuk kebijakan perdagangan yaitu seperti kuota ekspor dan standar kualitas. Ini menentukan apakah produk kita bisa masuk ke pasar global atau tidak. Dan dampaknya itu besar, tapi biasanya menentukan posisi kita dalam jangka panjang.
Selanjutnya pada panel kontrol manajerial, tools internal, yaitu pada poros produksi, yaitu keputusan tentang bagaimana kita memproduksi, apa yang ditanam atau apa yang ditangkap, dan dengan cara apa. Ini biasanya terjadi respon langsung terhadap regulasi lingkungannya. Dan untuk arsitektur penetapan harga, ini bagaimana kita menentukan harga jual, ini penting untuk menyesuaikan dengan fluktuasi pasar dan kondisi ekonomi seperti inflasi atau suku bunganya. Dan untuk alokasi modal, itu bagaimana kita menginvestasikan uang, apakah ke alat, teknologi, atau infrastruktur. Ini itu biasanya respon terhadap peluang dari kebijakan moneter dan perdagangannya. Dan untuk dan untuk sumber daya manusianya itu, karena pada akhirnya semua perubahan itu butuh tenaga kerja yang memudah adaptasi, jadi peningkatan skill itu jadi kunci menghadapi perubahan dinamis. Baik, selanjutnya yaitu slide dinamika produk dan harga. Pada slide ini membahas terkait strategi dalam produksi dan penetapan harga. Di bagian strategi poros produksi, produksi dilakukan secara fleksibel dengan memilih komoditas yang paling menguntungkan seperti rumput laut atau beras dan ikan. Selain itu, ada adaptasi masukan dengan memanfaatkan subsidi di pemerintah agar biaya produksi itu lebih efisien serta integrasi teknologi untuk meningkatkan hasil produksi. Kemudian pada strategi penetapan harga, pelaku usaha mengelola HPP, menjaga nilai produk saat musim panen dan mencari nilai jual yang lebih tinggi di pasar. Menurut saya, strategi ini penting karena pengelolaan produksi yang fleksibel dan harga yang tepat dapat membantu usaha meningkatkan keuntungan dan menjaga stabilitas pasar. Selanjutnya yaitu slide investasi dan sumber daya manusia. Pada slide ini membahas tentang alokasi modal dan sumber daya manusia. Investasi difokuskan pada pembangunan infrastruktur logistik, diversifikasi usaha, dan sektor yang mendapat insentif pemerintah. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia dilakukan peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengelolaan tenaga kerja musiman agar produksi tetap berjalan dengan baik. Menurut saya, dengan investasi yang tepat dan SDM yang berkualitas, usaha dapat berkembang lebih kuat dan lebih siap menghadapi persaingan. Selanjutnya yaitu slide evolusi strategi. Pada slide ini menjelaskan perubahan strategi dari yang sebelumnya menjadi lebih strategis. Sebelumnya, usaha hanya mengandalkan subsidi dan menjual produk mentah saat panen berlebih. Namun, sekarang mulai melakukan efisiensi biaya, investasi teknologi, serta pengolahan dan penyimpanan produk agar nilai jualnya lebih meningkat. Baik, selanjutnya yaitu slide dinamika produk dan harga. Pada slide ini membahas terkait strategi dalam produksi dan penetapan harga. Di bagian strategi poros produksi, produksi dilakukan secara fleksibel dengan memilih komoditas yang paling menguntungkan seperti rumput laut atau beras dan ikan. Selain itu, ada adaptasi masukan dengan memanfaatkan subsidi di pemerintah agar biaya produksi itu lebih efisien serta integrasi teknologi untuk meningkatkan hasil produksi. Kemudian pada strategi penetapan harga, pelaku usaha mengelola HPP, menjaga nilai produk saat musim panen dan mencari nilai jual yang lebih tinggi di pasar. Menurut saya, strategi ini penting karena pengelolaan produksi yang fleksibel dan harga yang tepat dapat membantu usaha meningkatkan keuntungan dan menjaga stabilitas pasar. Selanjutnya yaitu slide investasi dan sumber daya manusia. Pada slide ini membahas tentang alokasi modal dan sumber daya manusia. Investasi difokuskan pada pembangunan infrastruktur logistik, diversifikasi usaha, dan sektor yang mendapat insentif pemerintah. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia dilakukan peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengelolaan tenaga kerja musiman agar produksi tetap berjalan dengan baik. Menurut saya, dengan investasi yang tepat dan SDM yang berkualitas, usaha dapat berkembang lebih kuat dan lebih siap menghadapi persaingan. Selanjutnya yaitu slide evolusi strategi. Pada slide ini menjelaskan perubahan strategi dari yang sebelumnya
adaptif menjadi lebih strategis. Sebelumnya, usaha hanya mengandalkan subsidi dan menjual produk mentah saat panen berlebih. Namun, sekarang mulai melakukan efisiensi biaya, investasi teknologi, serta pengolahan dan penyimpanan produk agar nilai jualnya lebih meningkat. Pada dalam praktik ditekankan bagaimana kerangka kebijakan dan adaptasi diimplementasikan di lapangan. Pendekatan yang efektif melibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat untuk merancang dan menjalankan intervensi adaptif. Contohnya, program pelatihan pertanian berkelanjutan dan teknologi pertanian pintar di desa-desa. Seperti pelatihan teknik irigasi, hemat air digabungkan dengan penggunaan sensor kelembapan tanah. Pendekatan ini bersifat iteratif mulai dari penilaian situasi, perancangan solusi bersama masyarakat, hingga pemantauan dan refleksi. Kemudian penyesuaian berkelanjutan, hasilnya adalah peningkatan kapabilitas lokal dan ketahanan karena program disesuaikan dengan konteks spesifik dan melibatkan proses belajar komunitas. Kemudian konsep dua pilar mengacu pada dua pendekatan utama menghadapi perubahan iklim. Yang pertama, mitigasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan adaptasi, meningkatkan ketahanan terhadap dampak iklim. Mitigasi bertujuan menurunkan penyebab pemanasan global melalui pengurangan sumber emisi dan penyerapan karbon. Sementara itu, adaptasi berfokus menyesuaikan sistem sosial dan alam dengan kondisi iklim yang berubah seperti membangun infrastruktur proteksi dan peningkatan kapasitas lokal. Kedua pilar ini saling melengkapi. Tanpa mitigasi yang cukup, beban adaptasi akan semakin berat, dan tanpa adaptasi, masyarakat akan menderita meski emisi berkurang. Di masa depan, strategi iklim harus mengintegrasikan kedua pilar tersebut, misalnya dengan kebijakan energi terbarukan atau mitigasi, yang sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat lewat sumber mata pencaharian baru atau adaptasi. Pendekatan ini tercermin dalam kerangka kerja iklim global, seperti Perjanjian Paris yang menekankan target pengurangan karbon beserta komitmen pembangunan yang tangguh. Kemudian siklus adaptif. Siklus adaptif adalah kerangka berpikir dari ekologi dan manajemen adaptif yang menjalankan bagaimana sistem alami maupun organisasi mengalami fase bergantian. Yang pertama, eksploitasi, konservasi, pelepasan, dan reorganisasi. Pada fase eksploitasi terjadi pertumbuhan cepat. Di konservasi, energi dan sumber daya terkumpul menciptakan stabilitas, kemudian pelepasan menandai runtuhnya struktur lama karena tekanan akumulasi, dan reorganisasi adalah fase transformatif di mana sistem beradaptasi dan membentuk tatanan baru. Siklus ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, forlap yang lambat dan mempertahankan ketahanan, serta backloop yang cepat dan memicu inovasi. Seluruh siklus adaptif menggambarkan dinamika antara pertumbuhan jangka panjang dan pengulangan ulang, membantu memahami bagaimana organisasi atau ekosistem kembali pulih atau berubah seiring waktu.